Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran fisika. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu masih lanjutan materi usaha dan energi, yaitu tentang daya dan efisiensi. Selalu terapkan protokol kesehatan, lakukan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sebelum melanjutkan video ini, silakan kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Pak Kahfi. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang akan kita pelajari yaitu fokus kepada materi daya dan efisiensi. Besaran usaha menyatakan gaya yang menyebabkan perpindahan benda. Namun, besaran ini tidak memperhitungkan lama waktu gaya itu bekerja pada benda, sehingga menyebabkan benda berpindah. Kadang-kadang, usaha dilakukan sangat cepat, dan di saat lain usaha dilakukan sangat lambat. Misalnya, Ani mendorong troli untuk memindahkannya dari satu sisi ke sisi yang lain yang berjarak 3 meter. Dalam melakukan usahanya itu, Ani membutuhkan waktu 2 menit. Apabila troli yang sama dipindahkan oleh Budi, ia membutuhkan waktu 1 menit. Ani dan Budi melakukan usaha yang sama, namun keduanya membutuhkan waktu yang berbeda. Besaran yang menyatakan besar usaha yang dilakukan persatuan waktu dinamakan dengan daya atau power. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa Budi memiliki daya yang lebih besar daripada Ani. Daya didefinisikan sebagai kelajuan usaha atau usaha persatuan waktu. Daya ini memiliki beberapa definisi. Yang pertama adalah besarnya usaha atau energi yang dilakukan tiap detik, itu disebut daya. Selanjutnya, usaha yang dilakukan persatuan waktu, ini juga disebut dengan daya. Laju suatu benda untuk melakukan usaha disebut juga daya. Besaran daya atau daya ini disingkat dengan P memiliki satuan yaitu watt. Secara matematis, daya sama dengan usaha dibagi waktu, atau P sama dengan W dibagi T. P sama dengan bisa ditulis juga F kali S dibagi T, atau P sama dengan F dikali V. Usaha juga kan merupakan perubahan energi potensial dan perubahan energi kinetik. Maka bisa ditulis juga seperti ini, P sama dengan delta EP dibagi T, atau P sama dengan delta EK dibagi T. Keterangan P itu sama dengan daya, satuannya watt, W adalah usaha, satuannya joule, T sama dengan waktu, satuannya second, F sama dengan gaya, satuannya newton, S sama dengan jarak atau perpindahan, satuannya meter, V sama dengan kecepatan atau meter per second, delta EP artinya perubahan energi potensial, satuannya joule, delta EK perubahan energi kinetik, satuannya joule. Berikut adalah contoh soal daya. Sebuah pesawat melakukan usaha 18 kJ dalam waktu 5 menit. Daya pesawat tersebut adalah, kita diketahui bahwa W atau usaha sama dengan 18 kJ menjadi 18.000 Joule. Jadi kalau ada kilo itu artinya 1000. T atau waktu sama dengan 5 menit. Kita rubah ke dalam detik. 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Kenapa harus dirubah ke detik? Karena detik merupakan satuan standar internasional. Yang ditanya adalah P atau daya. Kita ketahui bahwa rumus daya atau P sama dengan W dibagi T. P atau daya sama dengan usaha dibagi waktu. W-nya 18.000, waktunya 300 sekon. Maka dayanya adalah 18.000 dibagi 300, yaitu 60 watt. Maka daya pesawat tersebut adalah 60 watt. Contoh soal daya yang lainnya. Sebuah mesin pesawat terbang mampu memberikan gaya dorong sebesar 20.000 Newton. Berapakah daya yang dihasilkan mesin ketika pesawat mengangkasa dengan kecepatan 250 meter per second? Diketahui gaya dorong atau F sama dengan 20.000 Newton. Kecepatannya 250 meter per second. Yang ditanya adalah daya. Daya, karena diketahui gaya dan kecepatan, kita gunakan rumus P sama dengan F dikali V. Ya. Asalnya kan P sama dengan W dibagi T. W-nya kita ubah menjadi F dikali S dibagi T. S dibagi T sama dengan V. Berarti rumusnya adalah F dikali V.
Nah, kita gunakan rumus P sama dengan F dikali V atau gaya dikali kecepatan. Gayanya 20.000 dikali kecepatannya 250. Maka dayanya adalah 5 juta watt. Contoh soal daya yang berikutnya adalah sebuah lift mampu mengangkut 5 penumpang. Massa tiap penumpang yaitu 60 kg. Setinggi 10 meter dalam waktu 15 sekon. Jika massa lift 900 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah daya lift itu? Diketahui bahwa massa penumpang yang berjumlah 5 dan dengan masing-masing penumpang adalah 60, maka kita kali 5 penumpang dikali 60 kg yaitu 300 kg. Ketinggian atau delta H-nya sama dengan 10 meter. Waktunya 15 sekon. Massa lift adalah 900 kg dan percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui bahwa massa total yaitu massa penumpang dan massa lift 300 ditambah 900 yaitu 1200 kg. Yang ditanya adalah berapakah daya lift tersebut atau P-nya berapa. Kita gunakan rumus P sama dengan W dibagi T. Ya, ini dasarnya adalah W dibagi T. Usaha dibagi waktu itu adalah daya. Karena yang di sini ada ketinggian, maka kita berhubungan dengan energi potensial. Maka W-nya ini kita ubah atau kita hubungkan dengan energi potensial yaitu delta EP ya. Jadi rumusnya P atau daya sama dengan perubahan energi potensial dibagi waktu. Delta EP itu kan kita jabarkan lagi rumusnya menjadi Mg H2 dikurangi H1 dibagi dengan T. Nah, maka rumus akhirnya atau bisa kita tulis daya atau P sama dengan Mg delta H dibagi T. Ya, jadi rumusnya menjadi seperti ini. Mg H dibagi dengan T. Itu kalau diketahui ada ketinggian. Dan ditanya daya, gunakan rumus ini. Kita masukkan angkanya. P sama dengan M-nya 1200, G-nya 10, delta H-nya 10 dibagi T-nya 15. Maka daya lift tersebut yaitu 8000 watt atau 8 kilowatt. Ini adalah latihan soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Setelah kita pelajari daya, selanjutnya kita belajar efisiensi atau daya guna pengubah energi. Kita telah mempelajari bahwa energi akan terasa manfaatnya ketika energi tersebut berubah bentuk menjadi energi lain. Seperti energi listrik akan terasa manfaatnya jika berubah menjadi cahaya, gerak, panas, atau bentuk energi yang lainnya. Akan tetapi, alat atau mesin pengubah energi tidak mungkin mengubah seluruh energi yang diterimanya menjadi energi yang bermanfaat. Sebagian energi akan berubah menjadi energi yang tidak bermanfaat atau terbuang, yang biasanya dalam bentuk energi kalor atau panas. Perbandingan antara energi yang bermanfaat atau keluaran dan energi yang diterima oleh alat pengubah energi atau masukan disebut efisiensi. Efisiensi secara definisi yaitu perbandingan antara energi atau daya keluaran dan masukan. Secara matematis ditulis efisiensi sama dengan energi keluaran dibagi energi masukan dikali 100%. Atau kalau disimbolkan N efisiensi itu seperti ini, N sama dengan daya out P out dibagi P in dikali 100%. Bisa juga pakai N atau efisiensi sama dengan W out dibagi W in dikali 100% ya. Berarti kalau P out itu berarti P itu daya, kalau W itu berarti usaha ya. Keterangannya N adalah efisiensi, satuannya persen. P out atau daya yang dihasilkan. Jadi P out itu adalah daya yang dihasilkan, satuannya watt. P in atau daya yang diperlukan, satuannya watt. W out usaha yang dihasilkan, satuannya joule. W in usaha yang dibutuhkan, satuannya joule ya. Jadi kalau out itu berarti dia dihasilkan, kalau in dia diperlukan. Contoh soal untuk efisiensi, sebuah motor yang memiliki daya 1800 watt mampu mengangkat beban sebesar 1200 Newton sampai ketinggian 50 meter dalam waktu 20 sekon. Berapakah efisiensi motor tersebut? Kita ketahui bahwa daya atau P 1800 watt, F atau gaya 1200 Newton, ketinggian atau S jarak 50 meter, dan T 20 sekon. Yang ditanya adalah efisiensi atau N. Kita gunakan rumus efisiensi sama dengan usaha keluaran dibagi usaha yang diperlukan dikali 100%. Usaha yang dikeluarkan yaitu gunakan rumus P kali T, daya dikali waktu, dibagi dengan usaha yang diperlukan, yaitu
gaya dikali jarak ya. Ini rumus dari W out. Ini W out usaha yang dikeluarkan, usaha yang diperlukan. Kita memasukkan angkanya, efisiensi sama dengan daya 1800, waktu 20 dibagi Fs. F-nya 1200, S-nya atau jaraknya 50 dikali 100%. Kita hitung, ini coret 2 ya, coret 2, coret 18 dibagi 12 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 6. Ini dibagi 6. 3 dibagi 6, 2. Ini 2 coret. 300. Berarti 3 kali 100, 300 dibagi 5. Maka efisiensinya kalau kita hitung 60% ya. Kalian bisa pakai sistem coret-coret atau bisa langsung. Hasilnya akhirnya yaitu efisiensi motornya adalah 60%. Ini soal efisiensi, berarti dia ini soal yang nomor 5. Kerjakan seperti contoh. Demikian materi pada pertemuan kali ini tentang daya dan efisiensi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.